berbagai keajaiban yang tak pernah dibayangkan manusia. Salah satunya adalah fenomena sungai yang berada di bawah lautan. Fenomena ajaib ini terletak di semenanjung Yucatan di Meksiko. Sungai bawah laut ini ditemukan oleh seorang fotografer profesional asal Rusia bernama Anatolin Beloshin. Anatoli yang memang gemar mengabadikan pemandangan bawah air, menemukan fenomena ajaib ini tak kalah menyelam di perairan Cenote Angelita. Daerah mirip sungai yang ia temukan ini lengkap dengan pohon, daun-daun berguguran, dan juga aliran air. Foto-foto yang ia sebarkan pun menggemparkan dunia. Karena pemandangan yang sangat menakjubkan ini, para penyelam pun berfoto dengan berbagai pose layaknya di sebuah sungai, seperti contohnya memancing. Namun sebetulnya, apakah yang menimbulkan adanya fenomena sungai di bawah laut di perairan Cenote Angelita ini? Cenote dalam bahasa suku Maya adalah Dzonot, yang berarti sebuah lubang atau gua bawah tanah yang memiliki air. Sedangkan Angelita berarti malaikat kecil. Jadi Cenote Angelita berarti gua malaikat kecil. Selain Cenote Angelita, di semenanjung Yucatan terdapat cenote-cenote lainnya seperti Cenote Actunha, Cenote Calavera, dan yang lainnya. Formasi gua-gua ini terhubung dengan laut dan terbentuk sekitar 6.500 tahun yang lalu. Pada abad ke-20, ketika penyelaman dan penjelajahan gua menjadi populer, cenote-cenote ini pun menarik perhatian para penjelajah. Cenote Angelita sendiri memiliki diameter lubang sekitar 30 meter dengan kedalaman kurang lebih 60 meter. Cenote Angelita terletak di wilayah hutan lebat yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang cukup kaya. Jadi sebetulnya Cenote Angelita bukanlah sungai di dasar laut, melainkan gua berair di tengah hutan. Meski begitu, airnya memang terhubung dengan laut. Jika kita menyelam ke dalam Cenote Angelita, maka pada kedalaman 30 meter pertama kita akan menemukan air tawar. Kemudian akan diikuti dengan air asin pada kedalaman 60 meter. Pada kedalaman itulah kita akan menyaksikan sungai dan pohon-pohon di dasarnya. Pada lapisan perairan Cenote Angelita, air tawar berada di atas air asin. Banyak kemudian mempertanyakan, mengapa air asin dan air tawar ini tidak bercampur? Fenomena ini disebut dengan halocline. Halocline adalah sebuah zona vertikal di dalam laut di mana kadar garam berubah dengan cepat sejalan dengan perubahan kedalaman. Perubahan kadar garam ini akan mempengaruhi kepadatan air, sehingga zona ini berfungsi sebagai dinding pemisah antara air asin dan air tawar. Air asin memiliki kepadatan yang lebih besar dibandingkan air tawar. Ini membuat ia memiliki berat jenis yang juga lebih besar. Karena itu wajar kalau air tawar berada di atas air asin. Ketika kedua jenis air ini bertemu, ia akan membuat lapisan halocline yang berfungsi menjadi pemisah antara keduanya. Peristiwa ini cukup umum terjadi di gua-gua air yang terhubung ke laut seperti cenote. Perbatasan antara air asin dan air tawar atau halocline pada Cenote Angelita berada pada kedalaman 33 meter. Dalam kasus cenote ini, air tawar di permukaan berasal dari air hujan. Sebuah percobaan mudah bisa dilakukan dengan menuangkan air tawar ke dalam air garam secara perlahan-lahan. Lapisan halocline akan tercipta sehingga air tawar tidak akan bercampur dengan air asin yang ada di bawahnya. Pada Cenote Angelita, halocline ini merupakan lapisan keruh menyerupai kabut atau awan yang hampir tidak bisa ditembus oleh sinar matahari. Di bawah lapisan ini kembali ditemukan air asin yang memiliki temperatur lebih hangat sekitar 2 derajat dibanding dengan lapisan di atas halocline. Jadi, sungai di bawah laut ini sebetulnya bukanlah sungai yang sebenarnya, melainkan hanya ilusi. Lapisan mirip sungai tersebut sebetulnya adalah halocline itu sendiri yang mengandung hidrogen sulfida. Lapisan halocline berwarna coklat ini membentuk kabut atau awan tebal yang membentuk ilusi sungai. Lapisan hidrogen sulfida terbentuk akibat pohon-pohon atau organisme yang membusuk di dasar cenote. Selain karena aktivitas bakteri pembusukan, gas ini juga bisa dihasilkan oleh aktivitas gunung berapi. Belum ada laporan yang menyebutkan bahwa ada penyelam yang mengalami gangguan keracunan atau kecelakaan oleh lapisan ini. Namun dalam kadar yang tinggi, gas ini berbahaya bagi manusia karena bisa mengganggu beberapa sistem dalam tubuh manusia. Jadi lapisan halocline yang dianggap misterius oleh beberapa kalangan sebenarnya merupakan fenomena alam kawasan Kars yang wajar namun unik.
karena sangat jarang dijumpai di tempat lainnya di dunia ini. Fenomena serupa juga ditemukan pada cenote-cenote lainnya seperti di Cenote Siete atau yang dikenal sebagai Deep Blue yang terletak 11 km sebelah barat Puerto Morelos. Pada kedalaman 30 meter juga ditemukan lapisan halocline hidrogen sulfida dalam konsentrasi yang jauh lebih tinggi sehingga dapat melepuhkan atau membakar kulit manusia. Oleh sebab itu, cenote ini berbahaya sebagai objek penyelaman tanpa dilengkapi dengan peralatan pelindung yang memadai. Sementara itu, pohon-pohon yang ada di dasar Cenote Angelita memang sekilas bagaikan pohon-pohon yang tumbuh di pinggir sungai. Belum lagi ditambah dengan daun-daun berserakan di bawahnya. Namun pohon tersebut adalah pohon-pohon yang mati dan tenggelam di dasar cenote. Cenote Angelita terletak di tengah hutan. Jadi banyak batang pohon serta daun-daun yang jatuh dan tenggelam hingga ke dasar cenote. Sementara itu, pulau yang dideskripsikan oleh Anatoli merupakan tinggian morfologi di dasar cenote yang kebetulan posisinya lebih tinggi dari lapisan halocline. Jadi Cenote Angelita bukanlah sungai di bawah laut, melainkan ilusi yang diciptakan oleh adanya halocline.